Halo semuanya, ketemu lagi di channel Fahri Wings. By the way, gue mau say sorry dulu sebelumnya karena baru awal-awal bikin video perkenalan kemarin, tiba-tiba gue gak enak badan, terus sakit berhari-hari, akhirnya gak bisa-bisa buat bikin video. Jadi makanya setelah awal video perkenalan justru gak upload-upload lagi. Gue say sorry banget. Nah, buat video kali ini gue mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke farm unggas kita, dan di sini tuh mau perkenalan tentang jenis-jenis ayam apa sih yang ada di farm. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Fahri Wings biar jadi channel edukasi menarik buat kalian simak. Kayak yang udah pernah gue tease di video perkenalan kemarin, jadi singkat cerita ini kandang ayam yang sebelumnya ayamnya lumayan banyak tapi pada mati gitu. Jadi di sini tadi ada banyak banget ayam tapi pada mati. Pertama kali gue beli ayam KUB 50 apa 60 ekor gitu sekaligus. Nah, terus berhubung pada mati akhirnya itu sebenarnya kesalahan dari kita juga, karena waktu itu kita mikir ya udahlah kayak dulu kayaknya pelihara ayam tuh gampang, terus kayaknya nggak gampang mati, terus nggak seribet itulah. Terus ternyata waktu itu juga nggak pernah divaksin ayam-ayamnya, nggak pernah kasih obat apa-apa. Ya udah taunya cuma ngasih makan, cuman ngebersihin kandang. Ini juga sekam gini juga digantinya juga jarang-jarang gitu. Nah, ternyata banyak yang tewas, banyak yang lewat gitu ayamnya. Jadi setelah itu banyak hal yang gue pelajari sih. Mulai sekarang itu akhirnya ini ayam-ayam yang sisa. Nah, kalau kalian lihat ayam yang sisa ini udah bener-bener sehat-sehat banget gitu, karena dia udah ngelewatin banyak wabah-wabah penyakit. Dulu pernah kena tetelo, pernah kena snot, pernah juga kena mungkin flu burung kali ya. Cuman dulu gue belum mempelajari itu tentang penyakit-penyakit ayam, unggas dan lain-lain, yang akhirnya ya udah nggak tahu, yang taunya sakit tiba-tiba mati aja gitu. Nah, sekarang udah sehat-sehat banget tuh, udah merah-merah warna jengger. Jadi salah satu ciri ayam sehat tuh jenggernya warnanya merah dan cerah gitu, nggak ada yang warna pucat. Dan matanya juga bersinar, ngebuka dengan sempurna gitu. Nah, jadi ini adalah yang di sini nih, yang sekarang itu adalah ayam-ayam yang sisa dari yang udah sakit-sakit sebelumnya. Ada beberapa sih yang gue tambahin belakangan, cuman kebanyakan yang survive dari wabah penyakit waktu bulan akhir tahun lalu gitu. Jadi gue beli ayam di sini itu mulai dari bulan September, awal-awal pindah ke sini lah gitu. Jadi di sini tuh gue bikin kandang ayam lumayan gede, dan belinya waktu pertama-tama ayam KUB. Terus abis itu pengen lagi coba-coba jenis lain, kayaknya kayak gini nih, ini Barred Rock kayaknya cocok gitu, lucu gitu warnanya, belang-belang begitu. Terus beli lagi. Nah, ini yang Barred Rock ini gue belinya waktu baby. Coba tebak dulu belinya ada berapa banyak? Ya, gue belinya ada 30-an ekor, 32 apa 33 gitu. Bayangin sekarang tinggal tersisa ini di kandang ini ada 8. Ternyata jadi jantannya ada 5 tuh jantannya, dan betinanya cuma 3. Terus di kandang yang satunya di situ cuma ada 2. Jadi kesisa 10 ekor doang. Ada sih satu yang bodinya tuh kecil kayak cacingan gitu, jadi gue nggak lanjutin buat pelihara. Jadi ujung-ujungnya dipotong gitu, berakhir di dapur. Jadi kalau unggas tuh sukanya gitu, kalau nggak sesuai atau apa gitu, ujung-ujungnya berakhirnya di dapur gitu, bisa kita konsumsi sendiri. Nah, ini Barred Rock dulu beli waktu kecil lumayan banyak, 30-an ekor kalau nggak salah. Sisanya tinggal di kandang ini 8, di kandang yang satunya 2.
Nah, yang di kandang ini tuh rencananya yang satu jantan mau disisain dan yang betina 3-nya tetap di sini, yang 2 lagi di kandang situ, satu betinanya mau dimasukin sini. Jadi di kandang ini tuh satu jantan 4 betina, pas buat rasio breeding. Dan yang jantan-jantan lain gue mau simpenin dulu. Nantinya kalau ada rezeki mungkin bakal nambah indukan betinanya, atau kalau enggak gue buat ganti-ganti jantannya. Jadi jantan yang di dalam sini seminggu ganti gitu. Tujuannya biar tetap fertil, telurnya tetap 100% fertil. Nah, terus yang kedua nih, ini ayam KUB. Dulu juga beli rada banyak, KUB 2 Janaka. Jadi dari PT Janaka itu beli pulet sih sebenarnya. Pulet tuh ayam yang kecil yang siapan buat nelor tapi belum nelor gitu. Ayam pulet itu ayam yang umur 12 sampai 16 mingguan biasanya, yang sebentar lagi bisa nelor. Jadi FYI, ayam betina tuh mulai bisa nelor tuh umur 6 bulan 7 bulan gitu. Jadi ya sebelum itu dijual pulet namanya. Nah, ini betina KUB dulu belinya pulet, jadi masih yang kecil, yang remaja lah, bukan yang baby banget gitu. Nah, belinya waktu itu 5 ekor, satu jantan 4 betina. Jadi buat siapan gitu niatnya. Yang jantannya tewas juga. Terus satu betinanya tersisa kemarin, cuman badannya tuh nggak gede-gede gitu. Akhirnya berakhir di dapur juga. Nah, akhirnya kan nggak ada jantannya, makanya pas kemarin mulai pada nelor bulan-bulan lalu tuh udah, kalau yang ini dari 2 bulan lalu, dari Februari itu mulai pada nelor rutin. Terus gue pikir sayang banget nih kalau cuman diambil telurnya buat dikonsumsi, kan pasti nggak fertil dong telurnya karena nggak ada pejantan. Akhirnya gue beliin pejantan ini nih yang keren, Australorp namanya. Jadi pejantan ini impor, telur impor dari Australia. Bukan dari Australia, ayamnya dari Australia, cuman telur impornya nggak tahu dari farm mana. Kebanyakan sih dari Eropa. Gue beli aja yang langsung gede kayak gini nih. Ini udah umur 1 tahun lebih. Jadi betinanya umur 7 bulan 8 bulanan, jantannya tuh umur udah setahunan gitu. Itu pas banget buat kawin. Nah, sekarang udah mulai produksi telur rada banyak juga tuh. Per hari bisa dari 3 betina doang bisa minimal ya 1, tapi rata-rata udah 3 gitu. 3 rutin setiap harinya. Tapi nggak seproduktif yang sebelahnya itu gitu. Nah, yuk kita ke kandang yang sebelahnya. Ini jadi biasanya hasil persilangan ini Australorp sama KUB dibilangnya singkatannya ASKUP. Oh ya, by the way, kalau kalian lihat banyak jaring laba-laba nih, males banget buat bersihin. Enggak, ini emang sengaja karena di sini tuh farm ini bekas hutan. Jadi banyak semutnya gede-gede, bahkan beberapa tuh suka ngegigitin ayam, ngegigitin ke mana-mana. Gua kan ada kura-kura juga di sana, ada reptil juga, jadi suka kemana-mana. Akhirnya makanya kita sengajain aja deh, nggak apa-apa ada laba-laba kayak gini. Ntar semutnya banyak yang kejebak tuh, ujung-ujungnya pada berkurang banyak banget gitu. Terus jadi sedikit nyamuk, lalat dan lain-lain gitu. Jadi bukan karena nggak pernah dibersihin, males atau apa, tapi ini emang sengaja dibikin biarin aja banyak sarang laba-laba, karena laba-laba pun nggak mengganggu ayam sama sekali, dan justru dia bisa mengurangi hama-hama yang ada masuk ke kandang. Terus yang jenis ketiga nih, ini namanya di kandang ketiga ada Light Sussex. Nah, Light Sussex ini jadi ayam yang dari Inggris. Dan by the way, ntar tenang aja kalau misalnya kalian penasaran sama satu persatu jenis ayam ini, bakal gue bikinin video 1 persatu reviewnya. Jadi asik banget review ayam. Walaupun orang biasanya kan pada bikin tuh review gadget, review alat-alat dapur segala macam. Cuman gue pengen bikin nih review ayam. Jadi gimana pengalaman gue pelihara ayam ini, dan cocoknya untuk orang seperti apa, untuk yang tujuannya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi gue bakal bikin review yang lengkap 1 persatu jenis
ayam dan mungkin nanti entok di sini gitu. Jadi kalian bisa jadi referensi juga mungkin kalau mau pelihara ayam ini, sepengalaman gue tuh kayak gimana gitu. Nah ini light Sussex, tadinya ada 4 betina doang. Tadi ada 4 ekor, berharapnya 1 jantan 3 betina karena harganya ini lumayan paling tinggi di antara yang lain-lain. Dan ujung-ujungnya mati 1 karena yang wabah kemarin itu gitu. Jadi tersisa 3. Ini sebenarnya tersisa 3, sepasang lagi yang jagonya. Tadi nggak ada jagonya, sama yang betina di ujung tuh yang jambulnya agak nekuk. Nah itu baru gue beli di bulan lalu. Itu juga tetesan telur impor. Kalau yang 3 betina ini udah tetesan Indo gitu, tetesan lokal. Nah jadi ya akhirnya sekarang ada 1 jantan 4 betina. Nah ini produktif banget nih. Ntar gue bakal review lebih lanjut di video yang review ayam satu persatu. Terus ada ayam salah satu yang gue lagi nunggu-nunggu ini, kemarin juga sempat kena wabah juga. Nah itu yang Barred Rock yang gue bilang. Nah terus ada 1 ayam yang kemarin sempat kena wabah. Jadi ini mix Leghorn. Jadi kalau salah satu peternak paling senior mungkin di Indonesia itu namanya Pak Anggoro. Nah dia spesialis ngilang-ngilangin ayam impor dan buat bikin materi, misalnya materi pedaging atau materi petelur yang terbaik. Nah salah satu persilangan yang terkini yang dia bikin itu mix Leghorn. Jadi ayam Leghorn, tapi kan kalau dikawinin warna itu aja, yang umum tuh warna white Leghorn. Mungkin nanti gue tampilin di over scene di sini. Tapi kalau dikawinin itu aja, ujung-ujungnya genetiknya bisa jadi jenuh dan ayamnya juga nggak terlalu sehat, antibodinya jadi jelek. Nah akhirnya dia kawinin warna-warna lain kayak sama Isabel Leghorn, Black Leghorn, ada speckled Leghorn, brown Leghorn dan lain-lain, dikawinin sampai akhirnya anaknya bentuknya tetap Leghorn, emang jenis ayamnya Leghorn, cuman warnanya jadi campur-campur. Nah ini dia bilang genetiknya akan lebih stabil dan lebih kuat terhadap penyakit. Gue beli 10 ekor, 2 jantan, 8 betina. Ternyata pada karena mungkin gue waktu itu belum paham juga tentang sterilisasi kandang dan lain-lain. Akhirnya mungkin masih banyak wabah-wabah yang kesisa, penyakit, virus segala macam yang kesisa di kandang. Akhirnya tidak disterilkan dengan baik. Pas datang tuh malah jarak seminggu doang udah lewat 6 ekor gitu, langsung lewat 6 ekor, dan yang lainnya ini 4 ekor lagi langsung gue selamatin dan udah dia sehat, badannya udah lumayan berisi, baru kita mulai nerapin vaksin gitu. Nah ini salah satu kunci ya. Terakhir sekarang udah nggak pernah ada yang sakit lagi, udah oke, dan produksinya juga lumayan. Yang kecil-kecil juga bobotnya bertambah dengan cepat gitu karena kita menerapkan vaksin. Nah kenapa vaksin dan kenapa terus selain vaksin apalagi yang kita terapin, mungkin gue bakal bahas di video-video berikutnya, karena video ini isinya cuman pengenalan jenis aja yang ada di farmnya kita ini gitu. Terus ya udah itu sih yang ayam yang ada di farm kita, dan mungkin di next video kita bakal bahas entok, apa aja jenis-jenis entok yang ada di sini, dan mungkin video-video berikutnya ada tanaman dan lain-lain, itu bakal gue bahas lengkap satu persatu. Jadi thank you buat kalian yang udah dengerin video ini dan udah mau subscribe, gue apresiasi banget. Bahkan kalian udah subscribe dari awal channel ini dibangun. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share juga, bagikan ke teman-temannya biar makin banyak yang tahu mungkin tentang dunia unggas. Dan juga jangan lupa subscribe channel Fahri Wings biar jadi channel edukasi yang jadi tempat referensi. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Bye bye.